Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 1921818. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu dari kelompok 4. Saya membacakan review jurnal yang pertama, yaitu berjudul Tahapan J. Brander dalam Pembelajaran Matematika pada Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat di Sekolah Dasar. Hasil penelitiannya adalah, hasil dari penelitian jurnal ini adalah menurut Brander bahwa dalam proses belajar, siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda konkret alat peraga. Melalui penggunaan alat peraga tersebut, siswa dapat melihat langsung bagaimana keteraturan serta pola yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya. Keteraturan tersebut oleh siswa kemudian dihubungkan dengan keteraturan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Dengan demikian, siswa dalam belajar, siswa harus terlibat aktif secara mental. Yang kedua, jurnalnya berjudul Implikasi Teori Pembelajaran Jerome Brander dalam Nuansa Pendidikan Modern. Hasil penelitiannya adalah, menurut Brander, untuk mengembangkan kognitif, siswa perlu proses transformasi informasi yang benar secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut menurutnya ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Perolehan informasi, yaitu tahap permulaan di mana informasi diterima dari luar. Informasi secara sederhana diartikan adalah sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengolahan informasi, yaitu penyesuaian informasi-informasi yang telah diperoleh berupa pengklasifikasian secara objektif. Yang terakhir, checking atau mengadakan tes kecukupan atau kebenaran terhadap informasi yang telah diolahnya tersebut. Jurnal yang ketiga, yang terakhir saya akan bacakan, yaitu berjudul Pengaruh Penerapan Teori Brander terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 3 Sekolah Dasar. Hasil penelitiannya adalah, hasil penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Sedangkan menurut Julia dalam Asep Jihad dalam Abdul Haris menyatakan hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akhir dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Rata-rata perolehan belajar peserta didik, kelas kontrol, dan kelas eksperimen secara keseluruhan, baik sebelum diberi perlakuan maupun setelah diberi perlakuan, berdasarkan nilai hasil belajar tes aktif yang diperoleh setelah diberikan perlakuan, yaitu hasil belajar rata-rata siswa kelas kontrol tes akhir sebesar 69,86, sedangkan hasil belajar rata-rata siswa kelas eksperimen tes akhir sebesar 82,63, sehingga terjadi perbedaan yang signifikan sebesar 12,77. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.